Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan video kedua, kelanjutan dari materi kita yang pertama, yaitu konsep daya aktif, daya reaktif, dan daya nyata. Di akhir slide video pertama, kita sudah menurunkan untuk mencari kompensasi daya reaktif yang bertujuan untuk menaikkan nilai faktor daya. Pada video kedua ini kita akan melanjutkan terkait dengan keuntungan meningkatkan nilai faktor daya. Oke, kita lanjutkan langsung. Beberapa keuntungan meningkatkan nilai faktor daya. Yang pertama adalah tagihan listrik akan menjadi kecil karena PLN akan memberikan denda jika nilai power factor kurang dari 0,485. Seperti yang saya sampaikan di video pertama, bahwa PLN sebagai pemilik energi listrik mewajibkan konsumen dalam memanfaatkan beban, nilai faktor dayanya harus lebih besar atau sama dengan 0,85. Jika kurang dari 0,85, PLN akan memberikan denda. Yang kedua, keuntungannya kapasitas distribusi sistem tenaga listrik akan meningkat. Yang ketiga, mengurangi rugi-rugi daya pada sistem. Yang keempat, adanya peningkatan tegangan karena daya meningkat. Yang kelima, jika power factor lebih kecil dari 0,85, maka kapasitas daya aktif yang digunakan akan berkurang. Kapasitas itu akan terus menurun seiring dengan menurunnya power factor sistem kelistrikan. Akibatnya, nilai power factor menurun, maka akan timbul beberapa persoalan, di antaranya yang pertama, membesarnya penggunaan daya listrik kilowatt hours karena rugi-rugi. Yang kedua, membesarnya penggunaan daya listrik dalam satuan kilovar, yang mana itu merupakan satuan daya reaktif. Kemudian yang ketiga, mutu listrik menjadi rendah karena jatuh tegangan atau voltage drop. Faktor daya terdiri dari dua sifat, yaitu faktor daya leading dan faktor daya lagging, yang mana faktor daya ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Faktor daya leading. Apa yang dimaksud dengan faktor daya leading? Faktor daya leading menyatakan apabila arus mendahului tegangan, maka faktor daya ini dikatakan leading. Faktor daya leading ini terjadi pada beban yang sifatnya kapasitif. Contohnya, seperti kapasitor, sinkronus generator, sinkronus motor, dan lain sebagainya. Contoh atau gambaran dari faktor daya leading yang menyatakan arus mendahului tegangan bisa kita lihat pada gambar 7. Di sini kita bisa lihat pada saat nilai tegangannya 0, di sini arusnya sudah mencapai lebih besar dari 0. Pada saat nilai tegangannya lebih besar 0, di sini arusnya sudah mencapai mendekati 0, yang mana artinya arus lebih dulu dibandingkan dengan tegangannya atau arus leading terhadap tegangannya. Gambar 8 menyatakan segitiga daya untuk beban kapasitif. Sedangkan karakteristik yang kedua adalah faktor daya lagging, yang mana apabila tegangan mendahului arus, maka faktor daya ini dikatakan lagging. Faktor daya lagging terjadi apabila bebannya bersifat induktif, seperti motor induksi, AC, dan transformator. Kita tahu bahwa sebagian besar 70% beban di industri itu adalah motor listrik. Sehingga bebannya sebagian besar sifatnya adalah induktif. Artinya faktor daya yang timbul itu adalah faktor daya yang sifatnya atau karakteristiknya adalah faktor daya lagging. Pada gambar 9 kita bisa melihat yang dimaksud dengan faktor daya lagging di sini, yang mana kita lihat pada saat tegangannya sudah lebih besar dari 0, di sini arusnya baru 0. Satuannya adalah karena fasa, beda fasa ini dalam satuan derajat ya. Jadi di sini pada saat fasanya lebih besar dari 0 derajat, di sini arusnya baru mencapai 0 derajat. Pada saat fasanya di sini mencapai 0 derajat untuk tegangan, maka arusnya baru mencapai
lebih besar dari 0 derajat. Sehingga di sini dikatakan tegangan mendahului dibanding dengan arusnya. Jadi itu ya sifat yang kita namakan karakternya faktor daya bersifat lagging. Sedangkan gambar 10 itu menyatakan segitiga daya untuk beban induktif. Jadi pada gambar 10 di sini ini adalah gambaran untuk lagging power factor, sedangkan yang kedua ini adalah gambaran untuk leading power factor. Sedangkan gambar 10 yang B ini merupakan konsep vektornya. Yang mana seperti yang kita katakan tadi, kalau sifatnya kapasitif, maka sifat karakteristiknya faktor dayanya adalah leading, yang mana arus mendahului 90 derajat dibandingkan dengan tegangannya. Kalau sifat karakter faktor dayanya adalah lagging, maka arus tertinggal 90 derajat dibanding dengan tegangannya, atau tegangan mendahului 90 derajat dibanding dengan arusnya. Jadi kita bisa melihat secara vektor seperti yang terlihat pada gambar ini. Jadi kalau ini apa yang dimaksud dengan ini? Arus sefasa dengan tegangannya. Maka di sini sifat bebannya itu adalah resistif murni. Jadi kita bisa melihat berdasarkan vektor ini, sifat beban itu ada yang sifatnya resistif murni, ada sifatnya kapasitif, ada yang sifatnya induktif. Jadi di sini ini penggambaran sifat atau penggambaran jenis bebannya berdasarkan karakter atau berdasarkan faktor dayanya. Sedangkan ini sama pada dasarnya dengan gambaran ini, yang seperti saya katakan bahwa mendahului atau tertinggal fasanya tidak selalu 90 derajat, bisa antara 0 sampai 90 derajat. Bisa kita lihat di sini, ini leading sifat kapasitif, ini lagging sifat induktif, dan ini sifatnya resistif. Artinya arus dan tegangan itu sefasa. Kalau ini arusnya tertinggal 90 atau arusnya tertinggal sebesar berapa besaran fasanya di sini. Kalau ini arusnya mendahului sebesar berapa besaran fasanya di sini. Jadi seperti itu. Ini konsep untuk vektor pada konsep daya atau faktor daya. Seperti yang saya katakan berdasarkan gambaran vektor tadi, sifat beban listrik. Jadi dalam suatu rangkaian listrik selalu dijumpai suatu sumber dan beban. Bila sumber listrik DC, maka sifat beban hanya bersifat resistif murni karena frekuensi sumber DC adalah 0. Kalau pada beban AC, maka reaktansi induktif dan reaktansi kapasitifnya tidak berpengaruh karena frekuensinya 0. Kalau pada beban induktif, dia bebannya menjadi short circuit, pada beban kapasitif menjadi sifatnya bebannya menjadi terbuka sehingga tidak berpengaruh untuk jika sumbernya DC. Tapi kalau jika sumbernya AC, maka beban bisa kita bedakan menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama adalah beban resistif yang merupakan suatu resistor murni, contohnya lampu pijar, pemanas, dan lain sebagainya. Beban ini menyerap daya aktif dan tidak menyerap daya reaktif sama sekali. Tegangan dan arusnya sefasa, yang mana secara matematis untuk beban resistif murni kita rumuskan R sama dengan V kali I. Sedangkan untuk beban induktif ini beban yang mengandung kumparan kawat yang dilihatkan pada sebuah inti besi. Contohnya motor, induktor, dan transformator, yang mana faktor dayanya bernilai antara 0 sampai 1. Beban ini menyerap daya aktif dan daya reaktif, yang mana tegangan, kalau kita lihat pada konsep vektornya, tegangan mendahului arus besar theta. Secara matematis dinyatakan rumusannya XL sama dengan 2PFL. Kalau kita gambarkan bentuk sinyalnya seperti pada gambar 12, yang mana kalau sifatnya bersifat beban bersifat induktif, maka tegangannya mendahului 90 derajat dibandingkan dengan arusnya. Nah, ini GGL induksi, arusnya ini. Ya, jadi tegangannya mendahului 90 derajat dibanding arusnya. Pada saat tegangannya 0, arusnya baru minus 90 derajat. Pada saat tegangannya mencapai fasa 90 derajat, arusnya baru mencapai 0 derajat. Jadi ini adalah konsep dari karakteristik atau konsep dari jenis beban induktif. Sedangkan untuk jenis beban kapasitif,
Beban kapasitif adalah beban yang mengandung suatu rangkaian kapasitor yang mana mempunyai faktor daya antara 0 sampai 1. Beban kapasitif ini menyerap daya reaktif dan menyerap daya aktif dan mengeluarkan daya reaktif. Sehingga karena seperti saya katakan tadi, rata-rata sebagian besar 70% beban kita di industri di dunia ini 70%-nya adalah beban motor induksi, sehingga sifat beban yang kita gunakan 70%-nya adalah induktif. Maka untuk mengkompensasi beban reaktif yang sifatnya induktif, biasanya kita pasang suatu beban yang sifatnya kapasitif dengan memasang kapasitor bank, yang mana untuk beban kapasitif ini seperti terlihat pada gambar 13 bahwa arus mendahului 90 derajat dibanding dengan tegangannya. Jadi ini adalah arus, ini adalah tegangan. Arus sudah mencapai fase 90 derajat, tegangannya baru 0 derajat. Arus sudah mencapai 0 derajat, tegangan baru mencapai fase 90 derajat. Ini yang kita namakan sebagai arus mendahului 90 derajat dibandingkan dengan tegangannya. Kompensasi daya. Jadi untuk memberikan kompensasi daya seperti yang sudah kita turunkan di video pertama, cara mencari kompensasi daya atau mencari nilai kapasitor bank yang akan kita pasang untuk mengkompensasi daya induktif, maka kita pasang daya reaktif yang sifatnya kapasitif. Berapa nilainya? Contohnya sebagai berikut. Kita bisa terdapat beberapa cara untuk melakukan koreksi daya reaktif. Caranya bisa kita gunakan sebagai berikut. Yang pertama, metode perhitungan biasa. Pada metode perhitungan biasa ini, data yang diperlukan antara lain adalah daya aktif, power factor lama, dan power factor baru. Daya yang diperoleh dari persamaan S sama dengan P per cos theta 1, yang mana S sama dengan daya aktif. Daya nyatanya, P merupakan daya aktifnya. Sehingga daya aktif dari power factor lama dan power factor baru kita bisa rumuskan QL sama dengan P tangan theta 1 dan QB sama dengan P tangan theta 2, yang mana QL merupakan daya reaktif dengan power factor lama dan QB merupakan daya reaktif dengan power factor baru. Sehingga daya reaktif yang dikompensasi oleh kapasitor bank atau besaran nilai kapasitor bank yang kita gunakan untuk mengkompensasi beban yang sifatnya induktif itu nilainya Qc sama dengan Ql minus Qb, yang mana Qc ini merupakan daya yang dikompensasi kapasitor, satuannya kilowatt. Contohnya di sini, data yang diketahui daya nyata 22 MVA, tegangan 20 kV, 3 fase, frekuensi 50 Hz dengan faktor daya awal 0,5 lagging, faktor daya yang kita harapkan 0,95 lagging. Maka kita bisa hitung cos theta 1 0,85, maka kita dapatkan dengan mencari theta satunya yaitu arkes cos dari 0,85, sehingga kita dapatkan theta satunya. Dengan theta satu ketemu, maka kita dapatkan tangen theta satunya. Begitu selanjutnya dengan untuk mencari tangen theta 2. Sehingga kita dapatkan P sama dengan S cos theta 1, sehingga kita dapatkan P sama dengan 11 MVA. Maka untuk mencari Qc, daya kompensasi reaktifnya, Qc sama dengan Ql minus Qb. Qc sama dengan P kali tangen theta 1 minus tangen theta 2, karena P sifatnya konstan yang berubah adalah daya reaktif. Sehingga rumus kita gunakan Qc sama dengan P kali tangen theta 1 minus tangen theta 2. Sehingga kita masukkan, sehingga kita dapatkan nilai Qc-nya sebesar 15,4363 megafarad. Jadi ini adalah besaran nilai kapasitor bank yang kita pasang untuk mengkompensasi nilai daya reaktif yang sifatnya induktif atau tujuannya untuk menaikkan nilai faktor dayanya. Metode kedua adalah metode tabel kompensasi seperti yang pada contoh yang pertama tadi. Jadi daya nyata 22 MVA, tegangan 20 kV, 3 fase, frekuensi 50 Hz, cos theta 1 0,5 lagging, cos theta 2 yang kita harapkan 0,95 lagging. Kita cari berapa nilai kompensasinya dengan menggunakan metode kedua, yaitu metode tabel, sama seperti menghitung di contoh pertama. Yang perlu kita perhatikan di sini hanya mencari faktor pengalinya saja. Jadi setelah kita dapatkan nilai P sama dengan 11 MVA, kita cari untuk faktor pengalinya. Jadi faktor pengalinya kalau kita lihat pada tabel ini, kita lihat